Viral, kok bisa wanita ini naik kereta hantu Jakarta-Bandung? Jadi guys, ini lagi viral di podcast RJ5 dan kayak biasa nggak gue tambah-tambahin ceritanya. Siapa di sini yang anak kereta? Termasuk gue juga. Jadi di kereta itu biasanya ada momen-momen kenangan yang nggak bisa dilupain. Entah kita jalan pergi bareng pacar, entah bareng mantan, atau jangan-jangan ketemu jodohnya di kereta. Tapi pernah nggak lo malah ngalamin kejadian horor di kereta? Kayak yang dialamin sama si Putri ini. Jadi waktu itu Putri bekerja ya, karena memang dia itu anak pertama dari keluarganya. Mau nggak mau membantu perekonomian keluarganya juga. Kerjanya itu di Jakarta, tapi Putri keluarganya tinggal di Bandung. Jadi biasanya tuh beberapa minggu sekali dia balik lah, dan ketika balik dia tuh lebih suka naik kereta. Malam itu abis maghrib dia pergilah tuh berangkat ke salah satu stasiun yang ada di Jakarta buat menuju ke Bandung. Nah posisinya dia lagi nunggu kereta tuh. Tapi di seberang sana dia ngelihat kayak ada satu sosok cewek yang kayaknya tuh nyentrik banget. Nyentrik karena si cewek itu pakaiannya kayak orang di zaman Belanda. Pakaiannya tuh serba putih, terus rambutnya itu panjang nutupin mukanya. Tapi nutupin mukanya tuh kayak masih kelihatan lah mulutnya. Dan si cewek itu juga ngeliat ke arah yang sama, ke arahnya Putri. Sosok cewek itu ngeliat terus ke arah Putri. Gimana sih kalau kita diliatin orang kan kayak insecure gitu ya. Dan Putri coba perhatiin, apa gue kenal sama nih orang? Tapi gue gak kenal. Nah karena merasa mulai gak nyaman, akhirnya Putri berdiri tuh dari bangkunya. Dia coba cari ke tempat yang lain. Untungnya kereta itu datang. Pada saat itu Putri masuk ke kereta, kebetulan gerbong dia adalah gerbong 3 dan dapat nomor kursi 13D. Akhirnya dia masuk tuh ke gerbong, tapi dia lihat kok di gerbong ini sepi banget, kosong. Padahal di luar ramai tuh pada masuk. Kok mungkin belum ada kali yang masuk ke gerbongnya. Nah kebetulan nomor 13D itu, jadi ada satu budaya yang menganggap nomor 13 itu adalah angka sial. Walaupun ada juga nih budaya yang menganggap angka 13 itu sebetulnya angka keberuntungan atau angka yang menggambarkan hal-hal positif. Di sisi lain, huruf D yang berarti itu nomor keempat atau angka keempat juga merupakan angka sial tuh bagi beberapa kebudayaan, khususnya ada beberapa lah di Asia Timur. Nah kita balik lagi ke kereta, di situ orang-orang belum masuk, sampai akhirnya si Putri itu ngeliat lagi ke arah kaca. Dan kereta itu mau jalan, si cewek tadi tuh malah ada di seberang gitu. Dan gak lama senyum ke arah si Putri. Si Putri merinding dong. Lah, kenapa nih ya? Kok kayak auranya tuh lain gitu loh nih cewek. Dan bikin dia tuh kayak agak deg-degan. Karena dia takut juga ya, ini sebenarnya siapa sih nih cewek baju putih? Sekitar 40 menit, masih sepi aja tuh gerbong Putri. Sampai akhirnya berhenti di satu stasiun. Nah, datanglah tuh mulai penumpang masuk ke gerbongnya si Putri. Tapi pas masuk ke gerbong, orang-orang itu nggak bawa tas, nggak bawa koper, dan langsung pada duduk. Kayak udah tahu nomor duduk bangkunya tuh ada di mana. Karena kan kalau gue naik kereta, biasanya kan gue lihat dulu ya, nomor gue yang mana nih gitu. Dan kadang gue taruh tas di atas kan. Ini kalau menurut Putri, bener-bener semuanya langsung duduk dan nggak ada yang bawa koper dan tas. Putri juga sempat perhatiin ya, si orang-orang itu, kok kayak nggak ada yang ngobrol gitu loh. Dan kayak natap ke depan aja gitu kayak orang kaku. Dan wajahnya itu pucat-pucat. Putri masih mikir positif ya, belum mikir yang aneh-aneh. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Sambil dia perhatiin tuh satu-satu penumpangnya. Ih beneran gak ada yang ngobrol. Ya udah dia sambil pergi tuh sambil dengerin musik lah di headsetnya. Dia masuk ke WC. Nah pas dia masuk ke WC, di situ nggak lama WC-nya mati lampu. Lo bayangin di kereta kok bisa mati lampu. Akhirnya Putri keluar dari WC cepet-cepet. Nah pas dia buka pintu kaget dia. Di depan itu kayak ada sosok orang tinggi, badannya tegap dan pakai baju kebiru-biruan. Dia pikir ini kondekturnya kali ya. Tapi Putri, ya namanya kita ngomong kan pasti ke muka orang itu kan. Nah pas Putri itu ngomong, lah kok mukanya pucat juga. Dan Putri bilang, Pak, tolong ini kok mati lampu ya? Takutnya nanti ada yang kesini juga, kan bahaya juga nih kalau di kereta gelap mati lampu ke WC kan.
tolong dibenerin ya Pak. Tapi si kondektur yang dianggap sama Putri itu cuman diem dan ngangguk-ngangguk doang. Akhirnya Putri jalan lagi ke tempat duduknya dan dia perhatiin, orang-orang di sini nggak ada yang ngobrol. Ini orang nggak asik apa gimana ya? Akhirnya dia jalan terus sampai akhirnya dia duduk lagi di bangkunya. Yang kali ini itu udah ada penumpangnya. Jadi si Putri itu yang duduk di sampingnya, cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, mukanya itu kayak blasteran Belanda lah. Dan dia pakai sepatu pantofel. Putri masih belum ngeh lah kalau itu adalah sosok perempuan yang sama dia temuin di stasiun pas dia mau berangkat naik kereta. Ketika kereta jalan dia sempat coba pengen nanya lah ke ceweknya, Mbak, nanti turun di stasiun mana? Tapi perempuan itu cuma diem doang. Nggak lama dia ngelirik ke arah Putri. Terus dia bilang kayak gini, Putri kesel dong. Orang diajak ngobrol kok malah begitu. Udah bodo amat dah. Biarin aja, pikir Putri. Ya udah dia diem, akhirnya dia berencana udahlah gue lapar sekalian gue makan aja nih di gerbong yang emang ada restorannya. Dia akhirnya minta izin tuh sama si cewek tadi. Misi ya Mbak, saya mau lewat. Ya udah akhirnya si cewek itu ngasih lewat dan ketika dia lewat, dia ngerasa juga kayak, ini masih kagak ada yang ngomong nih di gerbong ini, bener-bener aneh nih gerbong. Akhirnya udah dia jalan lagi menuju ke gerbong makanan. Nah, pas si Putri itu udah sampai di gerbong makanan, si petugasnya sempat nanya, Mbak itu dari gerbong berapa? Dibilang sama Putri, gerbong 3, ekonomi. Nah, pas Putri makan di situ, kondektur nyamperin lah, nanya, Mbak beneran dari gerbong 3? Tadi kata petugas saya. Bener kok Pak. Akhirnya diminta tiketnya, dicek, dikasih tuh si Putri. Waktu itu masih pakai tiket ya guys, belum kayak sekarang. Nah, pas udah dikasih, si kondekturnya bingung. Tadi saya lewat 3 kali loh di situ Mbak, nggak lihat ada Mbak. Lah, justru saya tadi ngelihat ada satu kondektur, mukanya agak pucet, pakai baju kebiru-biruan. Di situ kondekturnya bilang, lah kondektur yang tugas kan saya doang, nggak ada yang lain. Akhirnya Putri di situ kepancing lah dia cerita. Tadi ngalamin gerbong kok agak aneh, gini gitu. Nah, sempat mati lampu lagi. Mati lampu. Nah, yaudah akhirnya kondekturnya kayak bawain Putri air minum yang dibacakan doa. Putri bingung ya, sebenarnya apa nih yang gue alamin gitu. Dia nanya ke kondekturnya, mungkin Mbak masuk ke gerbong lain. Gerbong lain? Yaudah akhirnya kondekturnya memutuskan untuk nganterin Putri ke gerbong sebelumnya. Nah, jadi si Putri itu karena memang merasa nggak nyaman, dia tuh pas ke gerbong makanan juga selalu bawa tasnya. Nah, akhirnya ketika dianterin kondektur, lah ini kok gue ngelewatin 2 gerbong ya? Perasaan tadi pas gue ke gerbong makanan ini, dari gerbong gue langsung gerbong makanan. Nah, pas dia udah sampai tempat duduknya, di nomor dia percis tuh, ternyata sampingnya bukan cewek, melainkan bapak-bapak. Dan orang-orang yang ada di gerbong itu udah berubah semua, bukan yang kayak tadi. Ada tasnya, ada yang bawa koper, dan gak diem doang gitu loh, ada yang ngobrol-ngobrol. Putri duduk dan istirahat. Sepanjang perjalanan dia mikir, betulnya apa yang dia alamin. Nah, dalam perjalanan itu gak lama kondektur datang lagi dan memberi Putri sebuah surat. Yang mana kata kondekturnya, udah nanti kamu baca aja ketika kamu udah sampai di rumah. Nah, sesampainya di rumah, ternyata sang kondektur itu suratnya dibaca juga dong sama Putri sama orang tuanya nih. Nah, ternyata pas dibaca, bilang bahwa intinya Putri itu diduga masuk ke gerbong lain. Dan sosok perempuan itu, menurut dari surat isinya nih, kalau dari cerita Putri, dia menyelamatkan Putri agar dirinya tuh nggak stay di gerbong tersebut. Jadi kenapa dia kayak gitu, supaya mungkin nggak perhatian yang lain itu nggak ke arah si Putri. Itu konduktor bilang, udah banyak-banyak baca doa aja Mbak, dan berdoa gitu. Semoga lancar-lancar semua ya dalam pekerjaan dan kehidupan. Tapi setelah baca surat ini, harap suratnya dibakar. Nah, karena Putri sama orang tuanya takut ya, udah langsung bakar aja. Langsung dibakar lah itu kertas. Dan berapa waktu kemudian, Putri tuh sempet trauma, dia nggak mau naik kereta lagi. Sampai akhirnya dia nyoba sekali naik kereta di tempat yang sama. Jadi bukan di tempat yang sama. Jadi ketika dia dari Bandung ke Jakarta nih, berlawanan arah gitu keretanya. Nah, di tempat stasiun yang sama gitu, akhirnya dia melihat si sosok cewek baju putih itu lagi. Disitulah Putri merinding dengan posisi baju yang sama. Cerita ini masih panjang banget, ada di podcast RJ5.